Anak-anak, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Anak-anak, demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, anak-anak, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah gembala yang baik. Mari kita melihat apa atau siapa sih gembala itu. Ya, gembala itu adalah seorang yang pekerjaannya atau kegiatannya mengurus ternak. Ya, jadi seorang yang pekerjaannya memelihara ternak, misalnya domba, kambing, sapi, dan sebagainya. Inilah seorang gembala, anak-anak. Nah, di dalam bagian yang kita baca tadi, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Nah, berarti ada gembala yang tidak baik dong. Ya, ada gembala yang tidak baik. Seharusnya gembala itu adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap binatang yang dia pelihara. Tetapi ada gembala yang tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Membiarkan domba-dombanya terlantar. Nah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik," maka Tuhan tidak mengatakan kepada kita bahwa Yesus adalah pribadi yang menunjukkan gembala yang memperhatikan domba-dombanya. Mari kita lihat, jika ada gembala yang baik, maka ada gembala yang tidak baik. Ada gembala yang sejati, ada gembala yang palsu. Mari kita lihat ciri-ciri dari gembala yang sejati dengan gembala yang palsu ya. Yang pertama, kalau gembala yang baik, dia akan mencukupkan segala kebutuhan domba-dombanya. Lalu dia juga melindungi domba dari serangan binatang buas. Gembala juga bersedia mengorbankan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Ini adalah gembala yang sejati atau gembala yang baik. Sebaliknya, jika gembala itu adalah gembala yang palsu, atau Tuhan Yesus katakan di sini adalah gembala upahan, maka gembala itu tidak bertanggung jawab terhadap domba-domba yang dia pelihara atau yang dia jaga. Dia akan membiarkan domba-domba itu terlantar, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak diberikan tempat perlindungan. Dia juga akan melarikan diri saat domba dalam kondisi bahaya. Misalnya, domba akan diterkam oleh binatang buas. Maka dia akan melarikan diri, takut. Lebih baik saya menyelamatkan diri saya daripada saya menyelamatkan domba yang akhirnya saya bisa mengalami bahaya juga. Maka kalau gembala yang tidak baik, dia akan melarikan diri. Yang ketiga, gembala yang tidak baik itu dia tidak mau mengorbankan nyawanya untuk domba-domba. Ya, anak-anak, tadi kita sudah melihat perbedaan antara gembala yang baik dengan gembala yang tidak baik, atau gembala yang sejati dengan gembala yang palsu. Nah, sekarang kita melihat di dalam Alkitab dijelaskan bahwa hubungan Tuhan dengan manusia itu digambarkan seperti hubungan gembala dengan domba-dombanya. Artinya apa? Tuhan adalah gembala, manusia adalah kawanan dombanya. Nah, sama seperti gembala yang memperhatikan domba-dombanya, demikianlah Tuhan memperhatikan kehidupan setiap manusia. Hal ini dapat kita lihat misalnya dalam beberapa kitab, misalnya dalam kitab Mazmur, dalam kitab Yeskiel. Di sana Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan adalah gembala bagi umatnya. Kita lihat contohnya di dalam Mazmur pasal 23. Daud menuliskan Mazmur ini dan menggambarkan bagaimana Tuhan adalah sosok gembala atau seorang gembala yang sangat memperhatikan domba-dombanya.
Dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud sendiri adalah seorang gembala. Dan dia adalah seorang gembala yang bertanggung jawab. Nah, dalam peran dia sebagai seorang gembala itulah dia melihat bagaimana saya saja melindungi domba-domba ini dengan sekuat tenaga saya. Apalagi Tuhan. Tuhan pasti menjaga dan melindungi saya sebagai domba-dombanya. Nah, ini di dalam kitab Mazmur 23, Daud menggambarkan Tuhan adalah gembala bagi dirinya, bagi umat manusia. Yang kedua kita lihat di dalam kitab Yeskiel. Nabi Yeskiel menuliskan tentang gambaran Tuhan adalah gembala bagi umatnya. Tuhan adalah gembala yang baik, berbeda dengan gembala-gembala yang palsu. Gembala-gembala itu diartikan sebagai pemimpin Israel pada waktu itu yang tidak mau memperhatikan orang-orang atau rakyat. Lebih mencari keuntungan diri sendiri. Maka di dalam kitab Yeskiel Tuhan mengatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Nah, di dalam kitab Yeskiel, Nabi Yeskiel menuliskan bagaimana Allah sendiri yang akan memperhatikan, akan mencari domba-domba yang tersesat, yang dibiarkan oleh gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab. Nah, anak-anak, jadi kita lihat Tuhan sendiri adalah gembala yang baik, Tuhan adalah gembala yang sejati. Maka kalau kita percaya Tuhan adalah gembala yang baik, Tuhan adalah gembala yang sejati, kita perlu percaya bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhan kita. Sama seperti domba yang dicukupkan oleh kebutuhannya oleh gembalanya. Tuhan adalah gembalaku, maka Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanku. Yang kedua, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala yang sejati. Maka Tuhan akan melindungi aku dari hal-hal yang tidak aman. Dari serangan kuasa kegelapan. Kalau di sini digambarkan dari ancaman singa. Nah, di dalam satu bagian firman Tuhan lainnya dikatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaung-ngaung, yang hendak menerkam siapa saja yang akan diterkamnya. Nah, anak-anak, kita dilindungi Tuhan. Tuhan adalah gembala kita. Sama seperti seorang gembala yang melindungi domba-dombanya dari ancaman binatang buas, yaitu singa atau harimau. Yang ketiga, keyakinan kita bahwa kalau Tuhan adalah gembala kita, maka dengan keyakinan pasti kita akan diperhatikan oleh Tuhan. Dan katakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan kenal kita, Tuhan tahu kita. Tuhan tahu detail setiap kehidupan kita. Orang tuamu tidak tahu kamu ketika kamu belajar, orang tua bekerja. Tapi Tuhan tahu apa yang kalian perbuat. Tuhan memperhatikanmu. Saudaramu, orang tuamu mungkin tidak bisa memperhatikan kamu selama 24 jam. Tapi Tuhan memperhatikan kita. Tuhan rela mati di kayu salib untuk melindungi dan menyelamatkan kita. Maka Tuhan adalah gembala kita. Anak-anak, maka dari itu yakinilah di dalam diri kalian masing-masing dan katakan, Tuhan Yesus adalah gembala sejatiku, takkan kekurangan aku. Dengan keyakinan itulah maka kita akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan karena Tuhan beserta dengan kita. Baik anak-anak, renungan kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kepastian, keyakinan bahwa Engkau adalah Tuhan kami.
Untuk itu biarlah kami percaya sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang melindungi dan menjagai setiap kehidupan. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya anak-anak, selamat pagi. Renungan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.